Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra abdahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulil murtada Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumidz dzikra. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'mini. Wa qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu idza saluhatil maqasid lam yaghibil qasid. Wa qala aidan man aslahat niyatahu balagot umniyatuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil afadil al-mukarramun yang saya hormati segenap para masyayikh, para ajengan, para asatidz, tuan-tuan guru yang mohon maaf saya tidak sebutkan nama-nama beliau, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim, takrim, tauqir, al-faqir kepada beliau-beliau. Kita doain mudah-mudahan seluruh guru-guru kita terkhusus yang ada di kampung ini, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa ditambah-tambah keberkahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang ngaji, yang nuntut ilmu, yang tolabul ilmi kepada beliau-beliau, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para umarok, para tokoh masyarakat, juga anggota dewan, seluruh tokoh yang ada di kampung ini, RT, RW, ada RW, RT, lurah, kepala desa, ada di rumahnya, ada mah. Kita doain semua para umarok mulai dari tingkat yang bawah sampai tingkat yang atas, moga-moga Allah berikan taufik hidayah, taufik hidayah, taufik hidayah, yang akhirnya mudah-mudahan bisa mengemban amanah dan bisa menjaga situasi kondisi di tengah-tengah masyarakat kita ini menjadi tambah barokah ya rabbal. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara, pengurus masjid,
Masjid apa nih? Oh, Masjid Al-Awwabin. Segenap para pengurus DKM, panitia penyelenggara peringatan Maulid yang sudah berjibaku mengerahkan segala kemampuan untuk suksesnya acara ini malam, di mana peringatan ini diadakan kerja keras panitia pengurus dalam rangka nyari keberkahan melalui peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan segala pengurus tenaganya, pikirannya, dan semua yang disumbangkan untuk mensukseskan ini acara, mudah-mudahan pengurus dan seluruh panitia senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh para pecinta syariat Allah, pecinta agama Allah, pecinta sunnah Allah, pecinta para ulama-ulama ussalihin, pencinta para ulama-ulama yang amilin di dalam majelis Isra wal Mi'raj, as'adakumullah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Ini saya rada kerok nih kalau depan bocah begini, kalau udah ceramah depan anak alus-alus ada gini rada ribet ini nih. Panitia kagak ada karung, apa karung-karung ini dulu nih. Ini bagaimana nih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja dah biar cepat pada inti kesimpulannya. Malam hari ini kita diundang oleh panitia termasuk saya dalam rangka kita bertabarruk melalui majelis Isra wal. Kalau kita cerita Isra wal Mi'raj, di antara bagian yang menjadi inti untuk mengingatkan soal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa emang? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang besar. Kalau kata orang sekarang mah peristiwa yang ngerti Bu, spektakuler, pokoknya ajib dah udah. Jadi kalau kita cerita Isra Mi'raj itu peristiwa yang ajaib, peristiwa yang TOP, top. Kenapa emang ajaib? Karena kagak masuk di akal. Maka bagian yang menjadi inti pelajaran Isra Mi'raj untuk memantapkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu. Karena kalau ukuran-ukuran otak kini nih, otak rada PA, rada dingdet kita nih. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqa, telah diciptakan siapa manusia dha'ifa, halnya dalam keadaan lemah. Emang ukuran manusia namanya makhluk, akalnya terbatas. Ketika kita bicara Isra Mi'raj, bukan kapasitas otak kita kudu masuk. Maka iman yang kita kudu kedepankan, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati, kami dengarkan, kami patuhi, selama itu masih bagian dari Al-Quran, selama bagian dari kejadian apa yang Allah jadikan kepada Rasul, maka kita insya Allah termasuk orang bagian yang percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, insya. Makanya latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, ulama macam-macam pendapat. Ada yang sebagai Isra Mi'raj diadakan itu sebagai tasliyatan, menghibur Nabi, karena Nabi habis ngalamin amul huzni, ditinggal istrinya Sayyidah Siti Khadijah. Enggak lama kemudian ditinggal encingnya, pamannya Abu Thalib,
hijrah ke Taif, bukan disambut malah ditimpukin, sedih tuh. Akhirnya dihibur melalui peristiwa Isra Mi'raj, itu namanya tasliyah. Ada kata ulama latar belakang peristiwa Isra Mi'raj sebagai takziman, bukan sekedar tasliyah. Apa itu takziman? Mengagungkan kemuliaan Nabi. Dari 124.000 Nabi, 313 Rasulullah yang diajak sampai ke mustawa Ars, itu adalah cuma Nabi kita Muhammad. Itu menunjukkan bahwa sebagai takziman mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebut sebagai takliman, pembelajaran, pengajaran. Mulai dari pelajaran Isra, perjalanan darat, sampai perjalanan Mi'raj, perjalanan langit. Allah tunjukin linuriyahu min ayatihi, Allah tunjukin kebesarannya. Itu namanya sebagai takliman. Ada kata ulama latar belakang Isra Mi'raj yang keempat, tarqiyah, sebagai peningkatan kualitas, penetapan, jaziman untuk mensubutkan, menetapkan iman. Yang terakhir kata ulama, ada latar belakang Isra Mi'raj itu sebagai tamhison. Tamhison itu kristalisasi, penyaringan. Karena saat itu bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj terbagi umat itu jadi 3 kelompok. Ada orang yang percaya, benar-benar percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, ada orang yang tidak percaya sama sekali, ada yang remeng-remeng. Itu namanya tamhison. Secara enggak langsung peristiwa Isra Mi'raj Allah lagi ngunjukin, hei Muhammad, hei kekasihku, lihat bahwa umat manusia di antara kamu ada 3 kelompok. Ada orang yang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, itulah kelompok mukminin yang disponsori oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan kawan-kawan. Ada yang tidak percaya sama sekali sama peristiwa Isra Mi'raj, itulah kelompok kafirin yang disponsori Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Ada orang yang kelompok yang ketiga yang remeng-remeng, rada-rada. Di depan Rasul dia kata ho'oh, dia belakang Rasul dikata kagak. Gue kagak percaya, Rasul gila, Muhammad sedeng. Tapi di depan Rasul dikata iya. Ini kelompok munafikin. Itu namanya tamhison, mengkristalisasi umat, penyaringan manusia. Maka dari 3 kelompok ini sudah pasti dan sudah barang tentu kita yang hadir di sini pengen masuk kepada benderanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yakni kepada orang yang percaya dan beriman, termasuk orang yang meyakini perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Insya kita kudu percaya perjalanan Isra Mi'raj, Masya Allah. Kalau dalam bahasa ayat Quran mah lailan, perjalanan darat, perjalanan langit ditempuh cuman lailan. Lailan itu semalaman, kata sebagian ulama ba'dul lail, kata sebagian ulama tanwinnya di situ disebut litaklil, menunjukkan sedikit waktu yang ditempuh. Ada yang berpendapat cuman arba'u sa'atin, 4 jam perjalanan. Ada yang thalathu sa'atin, 3 jam perjalanan. Ada yang roja'a Rasulullah pulang, wa Khadijatu lam tatahawwal an jambiha, Rasulullah pulang ke tempat tidur, itu Siti Khadijah tidurnya belum berubah, masih begitu-begitu aja. Ada yang paling tercepat lagi menurut kaul, Rasulullah pulang qabla ayyabruda mahallun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pulang, tempat tidur Rasul masih anget,
belum dingin saking cepatnya tuh waktu. Makanya pantas peristiwa dan dalil ayat Isra Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih yang mengartikan kalimat membesarkan Allah dengan bahasa subhanallah, maha suci Allah, berarti sebagai isyarat ayat ini akan menjelaskan penjelasan perjalanan yang luar biasa yang tidak bisa masuk ke akal kita sebagai manusia biasa. Bu, ini ngerti nih. Ini saya gegaukan ngerti apa kagak nih? Udah pokoknya ngerti kagak ngerti manggut aja deh Bu biar cepet Bu. Ya. Jadi intinya yang pertama saya cuman pengen nyampain bahwa Isra Mi'raj itu pelajaran penting untuk bagaimana mengingatkan kepada kita bahwa iman itu segalanya. Makanya dalam rasa Rasulullah berdakwah 13 tahun di kota Madinah, kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, 13 tahun pertama yang paling ditanamkan di awal adalah iman akidah, tauhid akidah. Enggak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Itu aja utak-utak ditanemin. Kenapa emang? Karena kuncinya kalau imannya kuat, apapun perintah dari Allah berkaitan ibadah pasti sami'na wa ata'na, saya dengarkan, saya lakukan. Asal imannya mantap. Makanya terbukti begitu udah iman mantap turun perintah dari Allah, contoh urusan sholat. Rasul bilang sama sahabat, wahai para sahabat, wahai umat Islam, sudah diwajibkan atas kalian untuk melakukan sholat 5 waktu. Sahabat menjawab, sami'na wa ata'na, siap ya Rasul, kami dengarkan, kami lakukan, kami dengarkan, kami kerjakan, kami dengarkan, kami patuhi. Turun lagi perintah, hai para sahabat, hai umat Islam, sudah waktunya kalian mengeluarkan harta kalian untuk disumbangkan buat Islam dan agama, untuk dipersumbangkan buat perjalanan dakwah dalam Islam. Sahabat menjawab lagi, sami'na wa ata'na, siap ya Rasul, kami dengarkan, kami kerjakan, kami dengarkan, kami lakukan. Bahkan sampai perintah urusan mati berjuang di medan perang. Kata Rasulullah, hai sahabat, sudah saatnya kalian maju ke medan perang walaupun nyawa taruhannya. Sahabat menjawab, sami'na wa ata'na, siap ya Rasul, kami dengarkan, kami kerjakan, kami dengarkan, kami patuhi. Kenapa emang? Imannya mantap. Sekarang perbandingannya ke kita sekarang nih. Sekarang kita masya Allah bukan pada sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa pikirna. Gue dengerin, gue pikirin, gue dengerin, gue pikirin. Dikerjain kagak, dipikirin doang kan. Habis dipikirin, dia ngomong dalam dirinya, kira-kira ada untungnya enggak? Kira-kira ada untungnya enggak? Lo kata demo, lo kata ngobjek. Urusan ibadah jangan cari untung rugi. Ini pengabdian kita kepada Allah. Makanya pantas kalau Rasulullah punya perjalanan Isra, sama kita juga punya perjalanan hidup, maka tongkat yang sudah diberikan dalam perjalanan hidup, bentengnya Allah sudah kasih. Apa itu yang disebut dalam hadis Rasulullah? As-salatu mi'rajul mu'mini. Salatlah yang menjadi mi'rajnya seorang mukmin. Ini dia nih. Kadang-kadang kita pengen masuk ikut kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Salatnya seiyang-iyangnya, sewayah-wayahnya. Na'udzubillah min. Padahal dalilnya banyak, dalilnya jelas.
Kalau kita bicara soal hablum minallah, itu pongkol ibadahnya sholat. Kalau kita bicara hablum minannas, pongkol ibadahnya orang tua. Sebelum kita berbuat baik ame tetangga, sebelum kita berbuat ame fukara, sebelum kita berbuat ame yatim, lihat babak emak kita punya duit apa kagak, udah madang apa belum, udah makan apa belum. Jangan sampai kita baik ame temen, baik ame orang fakir, emak kita lagi kelantih. Sama dalam urusan hablum minallah, jauh sebelum ibadah yang lain, yang menjadi patokan standar utama dalam ibadah adalah sholat 5. Ini nih kita kudu yakinin, karena berangkat dari sholat itulah Allah menyatakan bahwa orang yang punya kualitas dalam sholat, orang yang meyakini di dalam sholat, maka bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa menolak apa yang menjadi keburukan dan kemungkaran dalam diri kita. Sekarang saya ingetin nih, Bu, Pak, setiap manusia, setiap diri kita nih manusia, itu setiap manusia kita nih, setiap diri kita ada bibit jadi orang bener, ada bibit jadi orang bangor. Bangor ngerti gak bangor? Nakal banget tuh namanya bangor kalau kata orang Betawi. Dalam setiap manusia itu ada bibit jadi orang bener, ada bibit jadi orang bangor. Itu bertarung tuh. Bainal haqqi wal batil, bainal halal wal haram, bainal murka wa mulya. Kita mau kemana nih? Peperangan terus terjadi nih. Kalau kita tanamin sudah pengen jadi orang bener, pengen jadi orang beriman, bismillah, sholat itulah yang menjadi bentengnya. Fahsya wal munkar bisa kita tolak asal berkualitas sholatnya. Ini sekarang kan kadang-kadang bagaimana? Makanya Rasulullah udah memprediksi di antara lain, di antara kekhawatiran Rasulullah, sayati ala ummati zamanun, nanti suatu akan ada suatu zaman akan ada sekelompok manusia, mereka itu sholat, banyak yang melakukan sholat, kathirul musallin qalilul muqimin. Yang sholat banyak tapi yang menegakkan sholat kagak ada. Artinya apa? Kualitas sholatnya kagak ada. Itu masih bagus. Ada lagi yang sama sekali kagak sholat. Makanya ini termasuk fitnah dalam agama nih. Nih Pak Bu, musibah di Indonesia udah banyak banget nih. Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir bandang, tsunami, belum lagi corona varian baru, politron apa? Ada yang bilang kata omikron, ada yang kata popkron. Udah saking enaknya masyarakat, udah gitu yang kita enakin datangnya mau Ramadan lagi. Ya apapun itu namanya berkaitan bala wabah, itu namanya musibah. Dan kalau kita bicara musibah, Rasulullah yang paling ditakutkan bukan cuma musibah alam, yang Rasulullah takutin musibah dalam agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, itu yang Rasul doa. Ya Allah, jangan jadikan musibah dalam agama kami. Apa itu yang dimaksud musibah dalam agama? Fitnah dalam agama. Apa yang dimaksud fitnah dalam agama? Di antara lain ada 3. Yang pertama, man faqiha fid din wa yufsidu ma kutiba fid din. Ada orang ngerti soal agama tapi dia sendiri yang merusak hukum agama. Ini nih yang PA nih. Tahu kalau dalilnya haram, tahu kalau dalilnya kagak boleh, dia cari dalil mendalihkan biar remeng-remeng jadi halal.
Ini bagian kalau bahasa Imam Ghazali bilang ulama sok. Ini yang hati-hati nih. Ini yang kita khawatirin. Makanya disebut jadi ulama jangan kegeeran dulu. Kalau bahasa Imam Ghazali kira-kira nih ulama bener apa ulama bangor? Ada ulama bangor. Idza ra'aital alima yukhalitus sultan fa'lam annahu lisun. Apabila engkau melihat seorang alim, ngelihat kiai, ngelihat ulama yang mundar-mandir ke rumah pejabat, bukan nasihatin pejabat tapi malah minta duit pejabat terus, maka itu bukan ulama, bukan kiai. Fa'lam annahu lisun, tapi itu adalah rampok ulung. Na'udzubillah min. Ya bagaimana dia mau nasihatin pejabat kalau kerjaannya hidup diketek pejabat? Boleh dekat pejabat, kalau pejabat salah sentil kupingnya. Cuman bagaimana dia mau nyentil kupingnya? Orang dia minta duit mulu. Na'udzubillah min. Ini nih fitnah agama itu diantara lain itu tuh. Ngerti soal hukum tapi dia sendiri yang ngerusak soal hukum. Yang kedua ada lagi disebut fitnah agama. Apa itu? Di antara lain bahwa yang dimaksud fitnah agama man alima fiddin man jahila fiddin wa yatakallamu aniddin. Dia bodoh soal agama tapi ngomong soal agama. PA lagi nih manusia. Dia nggak ngerti bukan agama. Dia pejabat, ngomongin soal tauhid, kan dia otaknya. Dia bukan ahli tafsir, dia ngomong soal tafsir. Itu mah pada konsep umum kagak boleh. Yang bukan montir jangan nekat ngomong spare part. Yang bukan apoteker jangan nekat ngomong soal obat. Sama, yang bukan ulama jangan dekat ngomong soal agama. Hancur semua. Itu diantara lain yang dimaksud dengan fitnah dalam agama. Udah kejadian belum sekarang? Udah. Itu yang bikin jadi ada musibah alam itu tuh yang model begitu. Ada lagi yang ketiga, yang terakhir. Di antara contoh fitnah agama apa itu? Man alima fiddin wa yatahawanu aniddin. Dia ngerti soal agama tapi ngeremehin soal agama. Tahu kalau sholat 5 waktu wajib, tahu kalau sholat Jumat wajib, tapi dia kagak mau sholatnya bukan karena malasnya tapi ngeremehinnya. Ini yang PA-nya sampai ketai-tai. Mohon maaf, orang kalau kagak sembahyang karena males dosanya atuh goflah deh. Ini yang brengsek, yang haram jadah. Dia kagak mau sembahyang tapi dia ngeremehin. Diajakin sama temennya, bang sembahyang Jumat yuk bang. Enggak lu aja sembahyang Jumat ngabisin waktu istirahat doangan. Lagi kagak kayak orang kagak kerjaan, cuma tunggang tungging. Ini nih yang PA. Kalau udah kagak mau sembahyang silakan, itu karena malas dia tetap dosa, tapi jangan ngeremehin. Ini yang ngeremehin syariat agama nih yang brengsek. Ingat dong, man azal Islam azahullah. Siapa orang yang memuliakan Islam, memuliakan syariat Islam, maka akan Allah muliakan hidup bahkan matinya. Tapi mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang meremehkan Islam, meremehkan syariat Islam, maka Allah akan hinakan hidup bahkan matinya. Na'udzubillah min. Yang dimaksud dihinakan hidup dan matinya itu sekaratnya. Makanya bu, kalau di masyarakat di kampung kita ada orang yang matinya susah, hidup kagak, mati kagak sampai berbulan-bulan. Jangan cuman dicariin daun kelor, jangan cuman ditanya dia punya susuk apaan. Kalau kata sebagian mutasawwifin, ini sebagai isyarah jangan-jangan dulu masih sehatnya suka ngeremehin sholat Jumat.
Dulu masih sehatnya suka ngeremehin sholat 5 waktu. Dulu masih sehatnya suka ngeremehin syariat puasa Ramadan. Dulu masih sehatnya suka ngeremehin masalah zakat fitrah. Maka saat itulah, di saat dia punya hatinya ngeremehin syariat, Allah hinakan hidup bahkan matinya. Artinya Allah susahin matinya, sekaratnya dibikin susah. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Bye-bye. Makanya saya sering sampein di mana-mana, kita nih walaupun belum jadi pelaku syariat yang bener, jangan pernah ngeremehin syariat. Setuju? Setuju? Bye-bye itu. Sekali lagi saya sampein, sekalipun kita belum jadi pelaku syariat yang bener, sekalipun kita belum jadi Islam beneran, tapi jangan pernah sekali-kali meremehkan Islam dan syariatnya. Itu kata kuncinya tuh. Karena kalau udah tahawun, istighfar, meremehkan, merendahkan, melecehkan, artinya apa? Dia udah kagak percaya lagi sama yang punya agama. Siapa? Allah. Dia udah kagak percaya lagi yang diamanahkan untuk membawa risalah. Siapa? Nabi Muhammad. Dia kagak percaya lagi sama pewaris-pewarisnya para nabi. Siapa? Para ulama. Maka pantaslah Allah bilang dia akan dihinakan hidup bahkan matinya. Selama dia belum taubat, sebelum ditaubatin, maka itu bakal terjadi, Allah hinakan bahkan matinya. Na'udzubillah min. Jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kita meyakini dan peringatan Isra Mi'raj kita bikin tiap tahun, maka tugas kita adalah meningkatkan kualitas sholat, karena jalan sholat itulah yang menjadi mi'rajnya seorang mukmin. Makanya dalam surah Fatir ayat pertama disebut tuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi fatiris samawati wal ardi, terus ja'alal malaikatu rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Inti ayat itu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat sebagai utusannya, dan malaikat itu punya ajnihah, sayap. Sayapnya itu ada yang masna, sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Malaikat itu bisa sampai ke Allah dengan sayap-sayapnya. Tetapi Allah menjadikan makhluk kita sebagai manusia biasa bisa sampai kepada Allah. Juga kita dikasih sayap sama Allah, sama sayapnya ada yang 2, sayapnya ada yang 3, ada yang 4. Yang 2 namanya sholat subuh, yang 3 namanya sholat maghrib, yang 4 namanya sholat asar, zohor, isya. Kalau itu kita kerjain, maka fanatawassalu biha ila malikil malail a'la, maka kita juga bisa sampai kepada tempat yang tinggi selama kita punya sayap yang sudah Allah siapkan, yang berbentuk dengan sholat 5 waktu. Insya itu dia tuh. Tinggal sampean dah kira-kira mau ke sono apa enggak. Kalau pengen ke sono, ke malail a'la, cari sayapnya yang nomor 2, cari sayapnya yang nomor 3, cari sayapnya yang nomor 4, tingkatin kualitas, tingkatin kekuatan sayap itu biar terbangnya mantap. Karena dengan jalan itulah, sekali lagi, fatatawassalu al adamiyun illa malail a'la, maka sampailah para manusia ke tempat yang tinggi dengan sebab sayap-sayap yang sudah Allah siapkan. Insya. Poin yang ketiga, intinya kualitas sholatnya tingkatin. Intinya ngaji. Apa bu? Karena kualitas agama, kualitas syariat kita bisa dapat dengan jalan pengajian. Masih ada kiai, masih ada ulama, masih ada ajengan, samperin, deketin, ada pengajian, duduk,
Kenapa emang? Dengan sebab kita datang ke pengajian, kualitas keyakinan kita bertambah. Kalau kita bicara keyakinan, kalau kata ulama, 3 yang kudu kita bisa dapat, mulai dari ilmul yakin, ainul yakin, sampai kepada hakul yakin. Wah, kalau udah sampai 3 itu mantep dah. Saya gambarin begini nih, saya gambarin begitu biar cepat paham nih. Saya kasih tamsil begini nih. Apa itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin? Contoh nih, contoh. Kan kalau ngaji kalau pakai contohnya lebih enak. Kalau bapak ibu ngelihat kepulan asap hitam tebel jauh dari jauh, ibu bilang sama temennya, bapak bilang sama kawannya, ada kebakaran loh. Baru ngelihat asap tebel hitam, dia berani bilang ada kebakaran noh. Di mana dia bisa tahu dibilang ada kebakaran? Baru lihat asapnya. Itu disebut ainul yakin. Tingkatin lagi keyakinannya. Gua kagak percaya kalau di sono kebakaran. Yuk kita samperin yuk. Yuk kita datengin yuk. Begitu didatengin, kelihatan tuh jogrogan apinya. Oh, orang bakar ban. Begitu ngelihat apinya, itu namanya ainul yakin. Tingkatin lagi keyakinannya. Kita bilang sama teman kita, gue kagak percaya nih api, lo pegang. Begitu dipegang panas, panasnya itu namanya hakul yakin. Kita bersyariat disuruh sampai kepada hakul yakin toh. Tahajud hakul yakin, sholat 5 waktu hakul yakin, sholat duha hakul yakin, baca maulid hakul yakin, baca nariyah hakul yakin, sholat tasbih hakul yakin, haji hakul yakin, sedekah hakul yakin. Kalau kita sampai kepada hakul yakin, zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan, energinya nyerep. Kan kalau kata Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad begitu kan. Semua wiridan, semua ibadah, likulli ibadatin, likulli wirdin minal auradi, atharun kabirun, yunawiru fil qalbi wa yunawwiru fi taqarrubihi. Kita ibadah, kita wirid, kita bebacaan, semua itu ada energinya, ada pengaruhnya, ada asarnya. Dan asar itulah yang bisa menerangkan kita punya hati, bisa menerangkan dekat kita sama Allah. Apapun bentuk ibadahnya, selama ibadah tersebut punya kualitas. Nah ini PR kita nih. Ini masjid nih, Masjid Awabin. Kalau sembahyang berapa sop nih? Subuh berapa sop subuh? Penuh. Oh cicing dah, cicing. Tuh. Kalau di kampung saya nih, tempat saya tinggal di Depok, di kampung saya aslinya di Tenabang. Itu kalau subuh alhamdulillah itu ada yang bisa sampai 10 sop, ada yang sampai 15 sop. Tapi dibarisin atu-atu. Penyakit kita, masjid pada cakep-cakep, masjid pada gede-gede. Tapi isinya kagak ada. Sama kayak handphone bocah sekarang. Handphonenya cakep banget model-model, ada yang pengek, ada yang gepeng. Ada radionya, ada TV-nya, ada kulkasnya. Tapi begitu kita tanya, pinjam dong, gue mau WA, kagak ada kotaknya. Ya, buat apaan? Handphone cakep-cakep kagak ada kotaknya. Mendingan jadiin ganjelan pintu. Biarin handphonenya rengat, yang penting kotanya banyak. Biarin handphonenya jelek, yang penting pulsanya banyak. Biarin masjid kagak begitu bagus, tapi jamaahnya banyak. Insya itu lihat sekarang begitu tuh.
Itu kan salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah, masjid tinggal bangunan. Naudzubillah min. Sekali ada yang sembayang dikagak ngerti fikihnya. Makanya tadi kata Rasul, kathirul musallin qalilul muqimin. Banyak orang yang sholat tapi yang menegakkan sholat dikit. Artinya apa? Yang tahu rukunnya dikit, yang tahu sunnah sholatnya dikit, yang tahu membatalkan sholatnya dikit. Pokoknya dia sembahyang timbang tunggang tungging, ikutin imam. Imam ruku, imam sujud, imam tengkurap. Kalau bego masih ke masjid masih enak, aman itu mah. Ibarat kita beli jeruk satu peti. Nih dengerin nih, ibarat kita beli jeruk satu peti. Di jeruk itu, di peti itu ada jeruk yang busuk. Kita beli satu peti, kira-kira yang busuk ke bawah apa enggak? Kira-kira yang busuk ke bawah apa enggak? Nih dengerin yang busuk. Kalau kita kagak ngerti fikih, kalau kita belum paham urusan yang membatalkan sholat, yang fardu dalam sholat, jangan sholat sendirian, masuk ke masjid. Ini udah tolol sembahyang sendiri lagi. Ya, itu malaikat mau kagak nyatet malaikat kan gitu kata Syekh Ibnu Ruslan. Setiap amal yang tidak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun latuk balu. Amalnya mardudah, satu atau mardudah ditolak, latuk bal kagak diterima. Sembayang kagak tahu fikihnya ditolak dan tidak diterima. Double, ditolak nggak diterima. Kan ada orang nolak tapi nerima, ada. Nggak usah Pak Camat, nggak usah kita ikhlas, nggak usah, tapi tangannya nyari. Ini mah nolak tapi nerima ini mah. Tapi kalau ada orang ibadah kagak tahu ilmunya, mardudatun latuk balu. Aikama qala Syekh Ibnu Ruslan fi Zubad, dinyatakan kata beliau, semua ibadah kalau kita nggak tahu dasar ilmunya tertolak. Naudzubillah min. Makanya ngaji jadi wajib. Ada yang bilang ngomong begini lagi, kata siapa ngaji wajib? Mana tuh buktinya di rukun Islam kagak ada ngaji. Cuman syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mana ngaji kagak ada. Hei tolol, emang ngaji emang kagak ada di rukun Islam. Tapi kalau sampean melaksanakan rukun Islam yang 5 tanpa ente ngaji, tanpa ilmu, maka semua rukun yang kelima abaun mansurun, seperti debu yang bertaburan. Kalau kata anak muda kagak ngepek. Ngerti gak kagak ngepek? Kagak ngaruh. Setrumnya kagak ada setrumnya. Buat apaan lampu wattnya kagak ada kalau setrumnya kagak ada? Mendingan pecahin tuh lampu. Buat apaan kipas kagak nyetrum, kagak muter, lorong listriknya kagak ada? Kita bukan butuh lampunya, terangnya. Kita bukan butuh kipas anginnya, yang kita butuh anginnya. Anginnya bisa keluar, sinarnya bisa keluar karena ada setrumnya. Paham bu? Nah saya jarang nih ceramah teriak-teriakan begini nih. Soalnya jauh-jauh sih. Jumlahnya ada 7.000 orang nih. Di jamaah jauh, saya ame bapak-bapak ibu aja kejauhan nih. Jadi saya gegaukan ke orang ngamuk. Tapi udah lu paham ke kagak dah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dan kesimpulannya nggak usah lama-lama, udah nggak usah panjang-panjang. Inti kesimpulannya dari latar belakang Isra Mi'raj yang tasliyah, yang tarqiyah, yang takzim, yang taklim, kemudian yang terakhir tamhison,
yang saya paling garis bawahi adalah yang tamhison, latar belakang Isra Mi'raj itu diantara lain karena Allah pengen tunjukkan umat manusia ada 3 kelompok, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Jangan sampean masuk kepada kedua kelompok kafir apalagi munafik. Lebih bahaya nih munafik nih. Kafir tempatnya di neraka, tapi orang munafik fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Naudzubillah min. Maka pasti kita pengen masuk kelompok orang mukmin, pengikutnya, ngikut benderanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan kawan-kawan. Insya. Tapi jangan cuman kepengen, laksanain kerjaan ibadahnya. Terkhusus yang berkaitan dengan Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Insya. Jangan cuman kita kerjain, tapi tingkatkan kualitas ibadahnya. Ngajinya biar rajin, toharonya biar paham. Jangan sampai ada orang anak udah 5 cucu udah bererot, mandi junub di kagak bisa. PA banget dah. Naudzubillah min. Jangan sampai tuh kita belajar fikih di antara kitab-kitab yang kita belum buka. Belum kita buka bab sholat, kita belum buka bab zakat, pasti rata-rata walaupun belum semua ilmu fikih, tapi rata-rata begitu kita buka pertama adalah babut toharoti, bab urusan toharoh. Jauh sebelum kita bicara sholat, karena toharoh ada kaitannya yang menjadi pengikat, jadi wajib sah sholat, jadi terima sah sholat di antara lain toharoh, maka toharohnya juga hati-hati. Orang wudhu kadang sembarangan, mandi junub sembarangan, ngilang najis sembarangan, tayamum sembarangan. Kenapa emang? Karena kagak ngerti. Tapi saya percaya dah ame jamaah Masjid Al-Awwabin, insya Allah pengajiannya ada, kiainya masih ada, ustadznya masih ada. Tapi sekali lagi saya sampein, bu, lakinya siapa yang kagak pernah ke masjid? Suaminya siapa yang kagak pernah ke masjid? Nih, dengerin nih Ustadz DKM pengurus masjid. Kadang ada nih ngaku Islam seumur umur, kagak pernah ke masjid. Begitu mati baru dibawa ke masjid. Ada gak yang begini? Ngaku Islam seumur umur kagak pernah sembahyang. Begitu mati minta disembayangin. Ada gak yang begini? Mana rumahnya? Ada orang ngaku Islam seumur umur kagak pernah ngaji, begitu mati minta diajiin. Udah gitu pakai pesen lagi sama pimpinan tahlil, Pak Haji doain ya biar ke sorga. Kata Pak Haji, kunyuk lo sembayang kagak minta sorga. Kata Pak Haji, emang gue punya orang dalam. Naudzubillah min. Makanya besok-besok nih kalau ada orang model begitu teh, ke masjid kagak mau, ke musola kagak mau, ngaji kagak mau, begitu besok mati, suruh jalan diri, mandi sendiri, ke kuburan diri. Urus sendiri. Ustadz nyuruh masuk ke masjid, kepentingannya bukan buat Ustadz. DKM nyuruh ke masjid, kepentingannya bukan buat DKM, tapi Ustadz nyuruh ke masjid, kepentingannya buat elo. Insya. Ini nih yang kadang-kadang kita rada enak nih. Lah kadang-kadang rumah di samping masjid, masjid di samping rumah, sembahyang kagak mau, kan haram jadah. Udah begitu pakai ribut lagi, nih tua masjid puyeng banget, gue bakal lagi tidur, ngapa lu dekat rumah masjid bego. Orang tadarusan bulan Ramadan itu merebut diomelin mulu, DKM diomelin mulu, karena saking gedegnya DKM merebut. Besok puter tuh tua jangan ngadep rumah gue puyeng. Akhirnya puter tuh tua ada sono, begitu ada sono yang sebelah sono merotes, merebut. Jangan ada rumah gua puyeng, puter lagi tetua. Sebulan Ramadan tetua muter mulu. Kan brengsek banget tuh. Lagi yang tadarusan kagak tahu diri lagi, suara kagak enak, pakai toa luar.
Bukan masalah enak nggak enak, yang penting tajwidnya pas, panjang pendeknya pas, da dibaca da, shin dibaca shin, sa dibaca sa, za dibaca za. Ini semua dipukul rata, ijajul, jilatil, ardujil, jalah, pakai mic luar lagi, brengsek. Ya tahu diri juga yang ngaji. Kalau kira-kira suara bukan mesti enak, yang penting makhorijul hurufnya pas, tajwidnya pas. Kalau urusan enak nggak enak mah tergantung elak-elekan, tergantung tenggorokan. Lah kalau kagak ada bakat mah biar digurah sampai 10 kali juga tetap lecek. Ya contohnya saya nih dulu di Kobong di pesantren digurah udah 3 kali, MP waya begini suara masih kagak enak. Begitu kita nanya babak, ada gak suara kita yang orang tua yang gak enak? Gak ada. Engkong kita gak ada. Udah dah gue nyerah dah, udah dah gue bukan kori. Kenapa emang? Kalau suara kagak enak tergantung tenggorokan. Tapi bukan jadi patokan tajwidnya, makhorijul huruf. Kalau kita pakai suara toa luar, makhorijul hurufnya pas, tajwidnya pas, itu bisa jadi petunjuk, bisa jadi hidayah orang yang kagak pengen ke masjid. Ada orang lagi main cekian nih, lagi main gaple, lagi banting balak 6 nih. Ada orang yang ngaji nih, suaranya enak, tajwidnya pas, dia pakai nanya, suara siapa sih itu enak banget, sampai banting balak 6, mati. Tapi suaranya enak, sampai nanyain, suara siapa sih itu enak banget. Tapi kalau ada orang yang suaranya hancur pakai toa masjid, jangan kata tukang main gaple, yang rajin ke masjid aja masih enak. Buset suara siap, itu hancur banget. Ya tahu diri. Kalau mau pakai mic suara dalam begitu. Makanya baca Quran bukan menjadi wajibnya itu yang penting sesuai tajwidnya. Walaupun kita nggak kenal, kan begitu kalau dalam bahasa tajwid. Namanya kita kagak kenal, tapi pas. Contoh, mayyakulu. Ditanya nih sama Ustaz, kong. Hukumnya apaan kong? Tajwidnya. Ya, gua kagak tahu. Tapi bacanya bener. Itu yang jadi wajibnya. Dikasih tahu kong, ini namanya idgham bi gunnah kong. Kong, huruf idgham bi gunnah berapa kong? Ya, lu pakai nanyain huruf idgham bi gunnah, cucu gua aja lupa. Jumlahnya ada berapa? Tapi yang penting bacaan tuh aki-aki bener. Ibaratnya begini nih, ada orang nanya rumah Pak Haji Pulan, itu yang nunjukin kagak tahu alamatnya, jalannya apaan, RT-nya berapa, RW-nya berapa, dia kagak tahu, cuman dia tahu suruh unjukin. Ya kalau alamatnya gue kagak tahu dah, cuman lu jalan aja terus, entar ada belokan pertama lu masuk kanan, entar begitu belokan ada gapura masuk ke kiri. Ntar begitu ada rumah paling pojok yang rumahnya bau tai kambing, nah rumah dia dah tuh. Nah kayak begitu contohnya tuh, alamatnya dia kagak kenal, tapi suruh unjukin dia tahu. Dia kagak kenal nama hukum tajwidnya, tapi bacaannya bener, itu minimal dah. Intinya kita kudu sama-sama tahu kebijakan biar kita bisa menjaga maslahat dan manfaat ilmu syariat agama. Insya udah cukup, barangkali ini aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi semua para panitia penyelenggara, semua para asatidz, saya mohon maaf, dan semua para pecinta ilmu Allah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya ngos-ngosan bukan ngapain nih, ini nih bocah halus-halus, gue ngomong digomongkan brengsek. Cuman bagaimana anak kecil, masa gue udah santet dulu. Udah dapat berkat belum? Pantes gacor banget, berisik banget. Tapi anak kecil mau bagaimana dah, anak kecil susah. Makanya guru yang bisa ngajarin anak alus-alus gini pahalanya gede. Kalau dalam bahasa kitab muallimus sibyan, gurunya anak-anak kecil itu tastaghfirul malaikatu fis sama, diminta ampunin sama malaikat di langit. Kemudian ame siapa lagi? Wat tuyur fil hawa, burung-burung yang lagi di udara mengistighfarkan gurunya anak-anak. Tiap siapa lagi?
wal hitanu fil bihar, ikan-ikan di lautan. Terus siapa lagi? Wadawabu fil ardi, binatang melata di tanah. Kenapa emang semua pada istighfarin? Karena susah ngajarin anak kecil begini nih. Jangan kata suruh pinter, suruh diem aja ribet. Makanya rata-rata yang ngajarin begini anak perempuan. Kalau anak laki sewot doang yang ada, pinter kagak, bonyok anak bocah. Tontar timpuk pakai asbak, Terus suruh diem aja susah banget. Lah murid 50, guru sendiri puyeng. Diam, soalnya diam, sebelah sana berisik. Diam, soalnya diam, soalnya kuntut. Kagak kelar. Makanya ngajarin begini susah nih. Jangan kata suruh pinter, suruh diem aja ribet kita. Makanya tadi saya puyeng, begitu saya masuk mimbar, ya bocah halus ada di emperan. Kalau saya bawa serokan, saya pengen serok, ini masukin kardus. Tadi saya mau bilangin dari awalnya, tolong panitia bungkus-bungkusin dulu di kardus, masukin karung, saya mau ceramah. Karena saya bukan poin ceramain nih bosa, saya pengen ceramain babak sama emaknya. Amediko kagak ada urusan. Kalau dia kan kebulan mukhalaf lu jadi dosa. Dia mabuk kagak ada dosa. Dia minum minuman keras dia kagak dosa. Dia ngebunuh orang kagak dosa. Rufi al-qalam. Sebaliknya, dia ngaji belum dapat pahala. Dia ke masjid belum dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Babak emaknya. Dia ke masjid nih. Dia kagak dapat pahala. Babaknya yang dapat. Walaupun babaknya lagi main kerambol. Wah. Udah dah, gue capek. Ya intinya mudah-mudahan insya Allah semua dapat ilmu yang manfaat. Yang saya mau garis bawahi, kalau percaya ame Isra Mi'raj, kuatin iman. Karena dengan kuat iman ibadahnya bisa mantap. Ibadah bisa mantap, salah satu caranya adalah ngajinya biar rajin. Sekali lagi, walaupun kita belum jadi pelaku syariat yang Islam yang benar, tapi tolong jangan meremehkan nilai syariat agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah. Mumpung masih di bulan Rajab, banyakin puasa Rajab, banyakin istighfar Rajab. Mudah-mudahan kita dapat keramat Rajab. Orang yang dapat berkah bulan Rajab, insya Allah dapat berkah di bulan Sa'ban. Siapa orang dapat berkah di bulan Sa'ban, insya Allah dia dapat berkah di bulan Ramadan. Karena masing-masing kemuliaan bulan ada kaitannya, ada ta'aluknya. Kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rajab itu disebut syahruz zar'i, bulan nanam. Sa'ban itu disebut syahrus saqi, bulan nyiram. Ramadan itu disebut syahrul hasad, bulan panen. Orang yang pengen panen ngurusin pohon biar rajin. Orang yang ngurusin pohon yang nanem dulu. Jangan ngimpi bisa panen kalau nyiramnya males. Jangan ngimpi bisa nyiram pohon kalau nanemnya aja kagak. Mudah-mudahan kita ketemu bulan Ramadan, dikasih sehat walafiat, bisa ibadah di bulan Ramadan, bisa makmurin masjid. Dan kalau ada peraturan suruh ngerenggangin shop, jangan mau. Ntar bego lagi nih. Shop direnggang-renggangin, jangan. Semakin kita makmurin agama, semakin kita makmurin rumah Allah, semakin kita makmurin sunnah Allah, sunnah Rasulullah. Aminallah min jami'il bala'i wal ba'. Allah akan amankan dirinya dari segala bala dan wabah. Mudah-mudahan semua masyarakat di sini jamaah Masjid Al-Awabin senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, in uridu illal islah mastata'tu wa mat taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.